Selamat siang Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Seram bagian Barat. Di saat ini saya akan berada di SMP Negeri 4 Seram Barat dan akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah di saat ini. Ya, selamat siang Ibu. Saat ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan tentang masalah-masalah dilema etika yang terjadi di sekolah, Bu. Ibu selama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai pimpinan di lembaga ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, terima kasih. Saya itu biasanya tahu kalau dilema etika itu ada konflik di antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat, akan tetapi punya niat yang tinggi untuk tetap masuk sekolah. Nah, atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi dilema etika terkait dengan kasus-kasus siswa. Baik, Bu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, terima kasih. Biasanya saya mengajak Bapak Ibu guru dalam rapat atau pertemuan bersama untuk berdiskusi. Kami mempertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan keputusan mana yang baik dan mana yang tidak. Kami juga berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Iya, baik, Bu. Jadi ketika berhadapkan dengan masalah-masalah dilema etika, hal yang langkah yang Ibu ambil yaitu melakukan diskusi bersama para guru untuk pengambilan keputusan yang baik bagi siswa maupun lembaga pendidikan ini, Bu. Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Ya, baik, terima kasih. Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan itu, yang pertama mengumpulkan semua informasi terkait dengan masalah yang ditemukan. Yang kedua, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, pertimbangkan dampak keputusan ini untuk semua orang. Apakah nanti ketika keputusan ini dibuat, dia berdampak baik untuk siswa atau dia berdampak tidak baik. Yang keempat, kita akan berdiskusi dengan tim. Ada guru-guru seperti guru BK, wali kelas, pembina OSIS itu biasanya dilibatkan untuk ada dalam diskusi kalau terkait dengan permasalahan siswa. Dan lalu yang kelima, ambil keputusan berdasarkan analisa tersebut. Dan yang keenam, kita akan buat rencana untuk melakukan serta melaksanakan keputusan yang sudah diambil secara bersama di dalam rapat tadi. Iya, baik, Bu. Jadi dalam langkah-langkah yang Ibu tempuh dalam menangani sebuah masalah dilema etika dalam pengambilan keputusan, itu yang pertama mengumpulkan semua informasi terkait dengan masalah, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga melakukan diskusi bersama guru yang di dalamnya guru BK, kesiswaan untuk terkait dengan masalah-masalah yang ada pada siswa. Baik, Bu. Ya, Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, terima kasih. Biasanya yang paling efektif itu adalah melibatkan berbagai orang dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan sekolah dan etika yang memanusiakan atau kemanusiaan. Iya, baik, Bu. Itu merupakan hal yang paling penting juga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan
tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, baik. Tantangannya termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Itulah yang menjadi tantangan yang saya selaku pimpinan hadapi. Iya, Bu. Konflik yang terjadi ini merupakan tantangan bagi setiap orang yang memang ada di lembaga. Baik, Bu, apakah ada memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikannya secara tersendiri, baik dalam bentuk atau prosedur dalam penyelesaiannya seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Saya tidak selalu punya jadwal tetap, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan target waktu untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Iya, baik, Bu. Jadi tidak memiliki jadwal tetap dalam pengambilan keputusan dalam menangani masalah-masalah kasus dilema etika, tetapi ketika masalah itu terjadi, Ibu langsung dengan secepatnya mengatasi masalah tersebut sehingga masalah itu dia tidak berdiam atau melebar, tetapi langsung dapat ditangani. Ya, terima kasih, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, baik. Biasanya dukungan dari Bapak Ibu guru yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas sangat membantu. Terkadang saya juga melibatkan konsultan atau pengawas atau mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan penanganan tambahan. Misalnya seperti kita juga kadang melibatkan pihak desa, kemudian kadang juga kita melibatkan pihak kepolisian. Dukungan dan keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan proses pengambilan keputusan. Baik, Bu. Jadi ketika faktor-faktor yang dapat membantu Ibu mempermudah dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama itu kerjasama dari para guru, harus kompak dalam pengambilan keputusan, diskusi bersama sehingga apa yang memang diputuskan itu dia tidak berdampak negatif bagi siswa maupun bagi sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika, Bu? Ya, baik. Saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel untuk menyelesaikan keputusan jika diperlukan. Iya, baik, Bu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang memang Ibu sudah utarakan tadi, hal yang memang sangat penting yaitu bagaimana membangun komunikasi yang efektif dengan tim yang ada, karena komunikasi ini dapat memperlancar saling keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan karakter-karakter siswa yang ada. Terima kasih Ibu atas waktunya. Banyak hal yang memang sudah Ibu sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Ibu ini. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.